selamat ketemu dengan saya Putri Lina Alutan dalam pertemuan ketiga dengan materi organisasi kegiatan Work Breakdown Structure. Agenda yang akan saya sampaikan yang pertama adalah tentang OBS, yaitu Organization Breakdown Structure. Yang kedua adalah mengenai WBS, yaitu Work Breakdown Structure. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita membuat work breakdown structure dari suatu pekerjaan. Selanjutnya pada tahapan ketiga kita akan melakukan latihan work breakdown structure dengan menggunakan Microsoft Project. Lalu kemudian yang keempat adalah kita akan melakukan milestone dan constraint tasks. Baik, mari sama-sama kita simak tayangan video ini. Baik, yang pertama adalah kita akan menjelaskan pada teman-teman dan adik-adik sekalian mengenai apa itu yang dimaksud dengan breakdown structure. Pada breakdown structure ada tingkatan bagian, ada dua macam, yaitu pertama adalah work breakdown structure, yang kedua adalah OBS atau organization breakdown structure. Work breakdown structure itu adalah penyusunan tingkatan atau level suatu kegiatan proyek. Work breakdown structure adalah suatu daftar yang bersifat top down dan secara hierarkis menerangkan komponen-komponen yang harus dikerjakan. Work breakdown structure biasanya sudah disusun pada saat pembuatan BQ atau Bill of Quantity, atau disusun sesuai dengan tahapan pertama adalah tahapan pekerjaan, yang kedua adalah strategi, yang ketiga adalah metode pelaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Organization Breakdown Structure. OBS atau Organization Breakdown Structure adalah penyusunan tingkatan atau level dari suatu tim proyek yang akan menyelesaikan pekerjaan. Setiap level ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab atau jabatan organisasi. Pada gambar berikut terlihat contoh organisasi breakdown structure, yaitu yang di atas garis putus-putus ada yang offsite dan ada yang onsite. Offsite adalah level yang bekerja di kantor, sedangkan onsite adalah sumber daya yang terlibat yang bekerja di lapangan. Nah, di situ akan terlihat ada construction management, manager, lalu kemudian ada site engineer, kemudian ada chief supervisor. Site engineer terdiri dari scheduling, engineering, dan chief supervisor terdiri dari arsitektur, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Seperti yang saya paparkan tadi, bahwasanya breakdown structure itu terdiri dari dua, yaitu membuat suatu struktur organisasi dalam proyek adalah untuk memudahkan dalam pengelompokan tugas dan tanggung jawab. Mengorganisasikan kegiatan proyek juga merupakan strategi langkah demi langkah untuk memudahkan pelaksanaan dan kontrol suatu kegiatan. Baik, sama-sama kita lihat contoh work breakdown structure. Pada warna hijau akan terlihat level 1 dari suatu gedung di breakdown menjadi pekerjaan fondasi, struktur, arsitektur, mechanical, electrical, dan plumbing, kemudian infrastruktur yang kita letakkan pada level 2. Kemudian pekerjaan level 2 itu kita breakdown kembali menjadi level 3, di mana pekerjaan fondasi menjadi bagian-bagiannya itu adalah pekerjaan pemancangan, galian tanah, pile cap. Sedangkan struktur terdiri dari basement, lantai 1, dan seterusnya. Lalu kemudian pekerjaan arsitektur pada level 3-nya itu adalah basic arsitektur, fasad, dan seterusnya. Yang kemudian mechanical, electrical, dan plumbing terdiri dari equipment, main instalasi, dan subinstalasi. Sedangkan pada pekerjaan infrastruktur
terdiri dari jalan, taman, dan seterusnya. WBS bisa diteruskan didetailkan secara rinci, sehingga WBS akan menghasilkan beberapa level. Jumlah level ditetapkan sesuai kebutuhan. Namun, umumnya pelaporan hanya dibatasi hingga level 3 atau sesuai permintaan pemilik proyek. Warna hijau itu adalah level 1, warna biru itu adalah level 2, dan warna orange adalah level 3. Karena hingga level 3 bersifat manajerial, sedangkan level berikutnya akan bersifat teknikal. Dengan metode work breakdown structure, setiap pekerjaan nantinya akan memiliki nomor WBS yang bisa menjadi kode account di dalam pembiayaan dari work breakdown structure yang telah dibentuk nantinya menjadi dasar untuk membuat progres. Baik, sama-sama kita lihat hubungan antara work breakdown structure dengan organization breakdown structure. Kalau kita perhatikan pada sebelah kiri itu adalah work breakdown structure dan yang sebelah kanan itu adalah organisasi breakdown structure. Pada level 1 itu adalah bangunan A, yang bertanggung jawab di situ adalah on-site yaitu construction manager. Lalu pada level 2 pekerjaan fondasi, struktur, arsitektur, mechanical, electrical, plumbing, infrastruktur. Yang bertanggung jawab itu adalah site engineer dan chief supervisor. Sedangkan pada level 3 yang terdiri dari pemancangan, galian tanah, pile cap, dan seterusnya akan dikendalikan oleh scheduling, engineering, arsitektur, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Kemudian ada sumaritas. Untuk proyek-proyek yang berskala besar, biasanya mempunyai master schedule yang mengelompokkan kegiatan proyek menjadi beberapa kegiatan induk. Untuk memudahkan pembacaan serta pemahaman jadwal proyek yang dibuat, sebaiknya tampilan daftar kegiatan berbentuk work breakdown structure atau kerangka kerja. Mengelompokkan proyek menjadi beberapa kelompok kegiatan induk tersebut dibuat sub-sub kegiatan. Sub-sub kegiatan disebut dengan subtask, sedangkan kelompok kegiatan disebut dengan sumaritas. Oke, selanjutnya kita perhatikan pada tayangan berikut level work breakdown structure dari level 1 menuju ke level 2. Seperti yang saya sampaikan, kita harus mempunyai master schedule. Pada kegiatan ini kita akan membangun satu super block. Master schedule dari super block pada level 1 adalah yang pertama adalah pekerjaan pembangunan mall, yang kedua adalah pekerjaan office tower, yang ketiga itu adalah pekerjaan hotel. Pada pekerjaan mall kita membutuhkan waktu selama 9 bulan dari bulan pertama sampai ke bulan ke-9. Lalu pekerjaan office tower dimulai pada bulan ke-6 sampai bulan ke-13. Lalu pekerjaan hotel dimulai pada bulan ke-9 sampai bulan ke-15. Kemudian mall ini akan kita turunkan menjadi level kedua, di mana pekerjaannya itu dimulai dari bulan ke-1 sampai bulan ke-9. Pekerjaan bulan 1 dan bulan ke-9 itu terdiri dari pekerjaan fondasi, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan infrastruktur. Pada pekerjaan fondasi kita lihat bagian-bagiannya itu adalah dimulai pada minggu pertama dan selesai pada minggu ketiga atau bulan, kalau saya sampaikan tadi bulan. Lalu kemudian pekerjaan struktur dimulai pada bulan kedua sampai bulan ke-6. Lalu pekerjaan arsitektur dimulai pada bulan ke-5 sampai bulan ke-9. Lalu pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing dimulai pada bulan ke-5 sampai ke-9. Lalu pekerjaan infrastruktur dimulai pada bulan ke-3 sampai bulan ke-8. Sehingga semua pekerjaan pada pekerjaan mall ini dari fondasi, struktur, arsitektur,
mechanical, electrical, plumbing, dan infrastruktur terdiri dari 9 bulan. Selanjutnya level work breakdown structure kedua ke level work breakdown structure ketiga. Yang kita mulai tadi adalah pekerjaan fondasi yang dimulai pada bulan pertama dan selesai pada bulan ketiga. Kalau kita breakdown menjadi tahapan atau level ketiga, maka pekerjaan fondasi tersebut adalah pekerjaan pemancangan, pekerjaan galian tanah, pekerjaan pelket, dan pekerjaan balok slop yang masing-masing mempunyai durasi pekerjaan. Pemancangan terdiri dari 4 minggu, lalu galian tanah terdiri dari 2 minggu, lamanya pekerjaan, lalu pelket terdiri dari 2 minggu, dan balok slop juga 2 minggu. Jumlah keseluruhan dari pekerjaan pemancangan sampai balok slop adalah 3 bulan. Kalau kita perhatikan dari level 1, 2, dan 3, seperti inilah yang akan kita lakukan untuk menentukan sumaritas dari kegiatan-kegiatan kita dengan menggunakan Microsoft Project. Mulai dari mall, lalu kemudian turun ke fondasi, lalu kemudian turun ke pekerjaan pemancangan. Baik, kita akan membuat kasus work breakdown structure yaitu latihan 4. Kita akan buka Microsoft Project-nya dengan item-item pekerjaan seperti tabel berikut. Sama-sama kita buka Microsoft Project. Kita buka, lalu kemudian kita ketik task name sesuai dengan tabel yang saya berikan, yang dimulai dari pekerjaan persiapan, lalu kemudian pembersihan lapangan, membuat gudang los kerja, dan seterusnya. Setelah kita mengetik task name, maka kita isi atau tentukan durasi dari masing-masing kegiatan tersebut. Kita lanjutkan untuk membuat hubungan ketergantungan atau predesesornya. Kita ketik ke dalam Microsoft Project sesuai dengan tabel yang sudah saya berikan. Selanjutnya, kita akan melakukan setting untuk work breakdown structure-nya. Yang pertama, kita akan menentukan level-level kegiatan. Yang pertama itu adalah pekerjaan persiapan. Lalu level berikutnya adalah pembersihan lapangan, membuat gudang atau los kerja, lalu pekerjaan pembuatan boplang. Berikutnya akan disetting untuk pekerjaan fondasi, yaitu menggali tanah, menurunkan sumuran, dan timbunan kembali sampai kepada setelah semuanya kita setting untuk work breakdown structure-nya, maka dapat kita lihat tampilan Microsoft Project kita. Kalau kita ingin melihat yang mana level 1 kita akan mengklik outline, lalu itu kita klik level 1. Nah, akan terlihat bahwasanya level 1 itu adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan lantai 1, pekerjaan lantai 2, dan pekerjaan lantai atap. Seterusnya, kalau kita ingin melihat level 2, kita klik kembali outline, lalu kita klik level 2, maka akan terlihat bahwasanya pekerjaan level 2 itu dimulai dari pekerjaan beton, dinding, plafon, lantai, cat, dan seterusnya. Lalu jika kita ingin melihat level 3, maka kita buka lagi outline, klik level 3, maka akan terlihat pekerjaan mengecor slop,
mengecor kolom dan mengecor balok, serta mengecor tangga. Kemudian kita juga bisa melihat WBS dalam bentuk outline, yaitu kita mengklikkan cat, lalu kemudian outline number, maka akan terlihat kalau dia nomor 1, maka dia adalah pekerjaan tersebut adalah level 1. Jika dia 11 adalah level 2, sedangkan 31 adalah level 3. Gitulah seterusnya untuk melihat tingkatan pada work print structure yang ada di dalam Microsoft Project. Kalau kita perhatikan di sini, pekerjaan lantai 1 akan selesai pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Untuk mengecor slope, baik. Selanjutnya kita akan membahas milestone. Kalau kita perhatikan di layar, milestone itu kodenya. Penjelasannya, milestone itu secara bebas dapat diterjemahkan sebagai tonggak atau penanda. Suatu milestone biasanya diletakkan pada suatu posisi pekerjaan agar mudah diketahui perkembangannya. Milestone tidak mewakili suatu aktivitas kegiatan, atau milestone bukanlah kegiatan, sehingga milestone itu berdurasi 0. Milestone ditampilkan sebagai statement kejadian-kejadian khusus, di mana saat kegiatan harus sesuai dengan batasan-batasan yang dikehendaki perencana. Misalkan harus selesai tanggal tertentu sesuai dengan permintaan perencana atau permintaan dari owner. Baik, kita akan aplikasikan milestone ini ke dalam Microsoft Project pada latihan 4 tadi. Misalnya, pekerjaan lantai 1 benar-benar harus diselesaikan pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Maka selanjutnya kita akan menempatkan milestone pada pekerjaan lantai 1 dengan cara mengklik insert task di akhir pekerjaan lantai 1. Karena tanggal 31 bulan 12 tahun 2001 adalah merupakan tahun baru, maka kita buat saja namanya menjadi tahun baru. Karena dia bukan bahagian dari pekerjaan lantai 1, maka kita masuk ke dalam tahapan pekerjaan berikutnya. Karena dia milestone, maka kita akan membuat durasinya 0 karena bukan merupakan suatu kegiatan. Milestone ini akan kita kaitkan dengan kegiatan akhir pada pekerjaan lantai 1. Kalau kita perhatikan, pekerjaan lantai 1 yang terakhir itu adalah pekerjaan 341, yaitu memasang keramik dengan tegel. Lalu pekerjaan 352 adalah mencat plafon. Sehingga kita buat ID-nya yaitu 22 dan 25. Sehingga nanti akan terlihat ada milestone pada ujung 22 dan 25 yang berkaitan dengan tahun baru. Lalu kemudian di dalam milestone ada istilah-istilah yang dinamakan dengan constraint. Dalam perencanaan proyek tertentu, seringkali dihadapkan pada batasan-batasan tertentu, di mana suatu kelompok kegiatan harus selesai pada tanggal tertentu. Ada beberapa tipe batasan. Yang pertama, as late as possible, yang artinya kegiatan harus diundur selama mungkin. Yang kedua adalah as soon as possible, menentukan suatu kegiatan untuk segera dilakukan tanpa batasan. Yang ketiga adalah finish no early than, kegiatan tersebut tidak boleh diselesaikan sebelum tanggal yang ditentukan. Yang keempat, finish no later than, kegiatan tersebut harus selesai tepat pada atau sebelum tanggal yang ditentukan. Yang kelima, must finish on,
kegiatan tersebut harus selesai tepat pada tanggal yang ditentukan. Yang keenam, must start on, kegiatan tersebut harus mulai tepat pada tanggal yang ditentukan. Yang ketujuh adalah start no later than, kegiatan tersebut harus dikerjakan pada saat atau sebelum tanggal yang ditentukan. Yang terakhir adalah start no early than, kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum tanggal yang ditentukan. Boleh setelah tanggal yang ditentukan baru dapat dikerjakan pekerjaan tersebut. Nah, pada kegiatan latihan kita ini, kita akan menentukan constraint task pada nomor 5, yaitu must finish on. Nah, kita kembali lagi ke Microsoft Project. Kalau kita perhatikan pada Microsoft Project kita atau di layar, pekerjaan 352 mencat plafon, kerjaan tersebut adalah tidak kritis. Kita lihat berwarna biru. Begitu juga dengan pekerjaan memasang keramik dan tegel pada pekerjaan 341, pekerjaan tersebut tidak kritis karena dia berwarna biru. Kita perhatikan lagi, late finish dari pekerjaan mencat plafon itu adalah tanggal 7 bulan 3 tahun 2022 atau mempunyai float selama 66 hari. Kita akan mengunci dengan milestone, yaitu di pekerjaan tahun baru. Kita double klik, kemudian kita pilih constraint tipenya, yaitu must finish on. Lalu kemudian constraint date-nya itu adalah 31 Desember tahun 2021. Lalu kita klik OK. Di sini pilihannya ada 3, maka kita pilih adalah continue as must finish on constraint will be set. Maka kita klik OK. Coba kita perhatikan sama-sama. Setelah kita letakkan milestone must finish on, maka terlihat perubahan pekerjaan mencat plafon menjadi kritis dan memasang tegel juga menjadi kritis. Yang semulanya free float-nya 66 hari tadi sekarang menjadi 0. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama saya sudah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan early start, early finish, late start, late finish, free float, dan total float. Nah, kita akan mengkaitkan kegiatan kita yang ada di dalam Microsoft Project, yaitu pekerjaan pengecatan. Pekerjaan pengecatan, early finish-nya akan siap tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Dan semula late finish-nya akan siap pekerjaan pengecatan ini pada tanggal 7 bulan 3 tahun 2022 dengan total float selama 66 hari. Sedangkan di dalam Microsoft Project namanya total slack. Kemudian kita letakkan milestone dengan awal permintaan dari si perencana tadi adalah 31 bulan 12 tahun 2021. Maka di Microsoft Project-nya kita letakkan late finish-nya adalah 31 bulan 12 tahun 2021. Dengan total float adalah 66 hari. Dengan constraint must finish on, kita letakkan sesuai dengan permintaan perencana bahwasanya late finish-nya itu adalah 31 bulan 12 tahun 2021. Sehingga late finish-nya terkoreksi menjadi tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Dan float-nya akan berubah menjadi 0. Sehingga pekerjaan ini menjadi kritis. Mari sama-sama kita lihat Microsoft Project-nya. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang milestone dan constraint yang ada di dalam milestone. Saya Putri Lina Alutan bersama Papi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan teman-teman sekalian. Tunggu video selanjutnya tentang sumber daya.